Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu, Saudaraku sekalian, melalui program Bible Study Online CK7, kita bisa berjumpa kembali. Guna melanjutkan pembelajaran kita di dalam kitab Ayub. Hari ini kita akan belajar dari Ayub pasal yang ke-17 mengenai keluhan Ayub terhadap perlakuan Allah. Nah, pasal 15, 16, 17 sampai 21 merupakan kelompok pasal yang membahas babak kedua dari dialog Ayub dengan ketiga sahabatnya. Ayub dengan tabah berpaut kepada Allah, sedangkan pada saat bersamaan ia harus mempertahankan ketidakbersalahannya, bersangkut paut dengan kondisi penderitaan, pergumulan hidup yang sedang dia alami. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut untuk pasal 17 ini, mari saya ajak kita semua menghampiri Tuhan. Kita angkat hati kita, roh kita di hadapan Allah. Kita memasuk hadirat-Nya, kita sembah dan puji Dia. Allah yang baik, Allah yang setia. Inaya sandana bana bana boyana. Kore tekenaya sedene bina. Haleluya, Yesus, haleluya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku
ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Kami percaya padamu Tuhan, walau tak kami mengerti rencanamu dalam hidup kami, Yesus. Kami terus percaya kan hidup kami kepadamu ya Allah. Sebab Kaulah sumber kekuatan kami. kami percaya pada Tuhan ya Allah Bapa ya bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yesus, Yesus, Terima kasih Tuhan. anugerah-Mu besar melimpah bagi kami. Terima kasih untuk kekuatan, untuk kuasa, untuk penyertaan, untuk kehadiran Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Dari hari ke hari kami merasakan campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu. Terima kasih Bapa, semua merupakan anugerah Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kembali kami mau rindu belajar dari kebenaran firman-Mu. Berkati dan urapi kami semua. Lewat pembelajaran firman Tuhan di Ayub pasal 17 ini, kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan di tengah-tengah pergumulan dan kesesakan hidup yang dialami. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Yesus urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami rindu belajar dari firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, mari kita langsung membaca Alkitab kita di dalam Ayub pasal yang ke-17. Buku Alkitab saya di halaman 554. Halaman 554. Nah, ayat 1 sampai ayat yang ke-10 kita akan baca lebih dahulu bagian tersebut. Ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan pandu kita semua membaca bagian ini. Dan Bapak Ibu boleh menyimak atau membaca juga di rumah. Demikian firman Tuhan. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah Engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka telah Kau tetapkan bagi pengertian. Kau katupkan bagi pengertian. Itulah sebabnya Engkau mencegah mereka untuk menang.
Barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, mata anak-anaknya akan menjadi rabun. Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa, dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Mataku menjadi kabur karena pedih hati. Segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Orang-orang yang jujur tercengang karena hal itu. Dan orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya. Dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Tetapi kamu sekalian, silakan datang kembali. Seorang yang mempunyai hikmat takkan kudapati di antara kamu. Nah, dalam pasal 17 ini kita tadi membaca dari ayat pertama sampai yang ke-10 bahwa Ayub sebenarnya sedang mengais suatu harapan. Jadi Ayub sedang mengais suatu harapan di tengah keputusasaan hidup. Kita sudah pelajari betapa luar biasa penderitaan hidup yang dialami oleh Ayub. Sehingga harapan itu menjadi sesuatu yang sangat langka untuk dia dapatkan. Nah, ini berupaya untuk mencari, mendapatkan, menerima, atau memperoleh namanya harapan. Apa itu harapan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Harapan itu adalah satu proyeksi imajinasi, ya, dan energi yang kemudian membangkitkan pikiran, perasaan, kekuatan baru untuk menghadapi setiap kemungkinan melawan semua keadaan buruk yang bisa menimpa kita atau yang sedang kita jalani. Nah, sebagai orang yang sudah hancur hati, Ayub itu percaya bahwa sebentar lagi ia akan mati. Sebentar lagi ia akan mati. Ia memandang dirinya sebagai orang yang ditinggalkan oleh Allah, tidak dihiraukan lagi, tidak ditengok lagi. Ya, jadi dia merasa sepi sendiri dan tidak ada yang peduli terhadap dia termasuk Allah. Dan pada akhirnya dia menjadi sasaran cemoohan, ejekan, sindiran dari rekan-rekannya. Itu dari apa yang kita baca tadi sangat nyata sekali bagaimana dia bergumul untuk kemudian membangkitkan semangatnya memperoleh harapan. Nah, Ayub tidak bisa berbuat apa-apa untuk dapat meraih harapan itu. Selain dia harus tabah di dalam keyakinannya bahwa dia sesungguhnya pribadi yang benar. Dia nggak ada dalam posisi yang salah. Ia mempertahankan keyakinannya akan keadilan Allah. Bahwa suatu waktu, suatu saat keadilan Tuhan akan turun atasnya. Kita tahu bahwa Ayub tidak mengerti apa-apa di belakang peristiwa sampai membuat dirinya seperti itu. Antara iblis dengan Tuhan, dialognya nggak disampaikan kepada Ayub. Jadi dia betul-betul nggak ngerti situasi yang dihadapinya. Dia percaya bahwa Allah itu berlaku adil. Sekalipun semua situasi kelihatan bertentangan dengan apa yang sedang dia alami. Seperti yang dikatakan di ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima tadi. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Tuhan menjadi jaminan bagi diri Ayub. Jadi di sini Ayub berani meminta Tuhan menjamin kebenaran dirinya dan menyatakan para sahabatnya itu bersalah. Bahwa teman-temannya yang datang, teman-temannya yang besuk dia, teman-teman yang harusnya menghibur, ternyata berada di posisi yang berlawanan dengan dirinya. Nah, Ayub meminta pembelaan dari Tuhan. Engkau jaminanku, engkau tahu siapa aku. Engkau tahu aku tidak bersalah. Dan tolong beritahu mereka, tempatkan mereka itu sebagai orang-orang yang bersalah. Sahabat-sahabatku itu mereka adalah orang-orang yang bersalah. Sebab mereka telah memfitnah aku. Waduh, jadi luar biasa ya keluhan Ayub, permintaan Ayub kepada Tuhan. Kekasih dalam Tuhan, Tuhan
menjadi satu-satunya harapan bagi Ayub untuk membuktikan dirinya benar. Tuhan satu-satunya bagi Ayub menjadi pembela bagi dirinya. Saya percaya bahwa kita juga sebagai orang percaya, orang yang punya Kristus, orang yang punya Tuhan, ketika di tengah situasi yang sulit, yang sangat berat sekalipun, kita diingatkan bahwa kita punya pengharapan. Pengharapan kita siapa? Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat. Sau yang kuat. Itu anchor ya, jangkar yang kuat. Tidak hanya kuat tetapi aman bagi jiwa kita. Aman bagi jiwa kita. Tidak merusak. Berarti hebatnya begini, ada banyak harapan. Tetapi belum tentu harapan yang kita imajinasikan, kita dambakan, kita dapatkan itu bisa aman bagi kita. Bisa saja semakin memperburuk. Apalagi kalau harapan itu tidak tercapai. Tetapi pengharapan yang menjadi sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita itu berdasarkan kepada iman dari tindakan Kristus yang telah memberikan hidupnya, menyelamatkan kita. Dia mati ganti kita. Kan diberitahu bahwa aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bahwa Yesus telah masuk sebagai imam besar, menyelesaikan kurban, yaitu membawa darahnya sendiri di hadapan Bapa. Penebusan, keselamatan yang telah dilakukannya telah selesai untuk kita. Semua jawaban yang kita harapkan ada di dalam Yesus. Karena itu setiap kita meletakkan satu harapan kepada Allah, itu aman bagi jiwa kita. Kita akan dikuatkan, kita akan disegarkan, kita akan dipulihkan. Dia imam besar kita. Haleluya. Nah, Ayub sekali lagi meminta kepada Tuhan agar tudingan dosa itu dari sahabat-sahabatnya terhadap dia dibalikkan kepada mereka yang menuduh, mereka yang sedang menempatkan Ayub sebagai orang yang bersalah, itu para sahabatnya. Oleh karena itu, bahwa tuduhan-tuduhan tersebut itu tidak terbukti, ya. Karena tuduhan-tuduhan mereka tidak terbukti, itu hanya menyakiti hati Ayub. Lalu dia minta Tuhan, udah tempatkan mereka sebagai orang-orang yang dituduh, sebagai orang-orang pelaku kejahatan. Ayub telah dituduh berbuat dosa. Hal itu tentu membuat orang lain menganggap dia hina. Karena ocehan dari 3 dan 4 sahabatnya sudah terdengar kemana-mana. Dibuktikan bahwa Ayub itu bersalah, yaitu kondisi penderitaan yang tiada henti, terus-menerus dia alami. Di ayat yang ke-6 diberitahu, aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Tidak dianggap, diremehkan, tidak dipandang lagi. Bahkan orang jujur tidak dapat mengerti keadaan diri Ayub. Di ayat yang ke-8 diberitahu, orang-orang yang jujur tercengang karena hal itu. Namun sebagai orang benar, Ayub tak goyah, ya. Dia tetap kokoh di dalam Tuhan. Dia tetap kokoh untuk menemukan harapan. Dan kali ini dia berusaha membangkitkan harapan ini supaya terjadi dalam kehidupannya. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya. Ayat yang ke-9. Seorang yang mempunyai hikmat takkan kudapati di antara kamu. Ayat yang ke-10 Ayub menutup ayat 10 itu bahwa kalaupun kalian tetap menuduh aku bersalah, kalian sesungguhnya bukan orang yang berhikmat. Kalian tidak bisa memojokkan aku lagi. Itu argumentasi Ayub kepada sahabat-sahabatnya. Ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Kita lanjutkan pembacaan kita dari ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. Sekali lagi saya akan pandu kita membaca bagian ini.
Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Malam hendak dijadikan mereka siang. Terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan, dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, kepada berengah ibuku dan saudara perempuanku. Maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati. Apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Nah, jadi kalau di ayat yang pertama sampai ke-10 bahwa kita melihat satu terobosan di dalam pergumulan Ayub yaitu harapan, dan satu-satunya harapan Ayub yaitu Tuhan sendiri dan tidak ada yang lain. Di ayat-ayat yang ke-11 sampai yang ke-16 ini kita melihat bagaimana harapan itu terus didengungkan sekalipun arahnya menuju kepada keputusasaan. Ayub terus mengadu kepada Tuhan supaya Tuhan membela dirinya. Integritas imannya tidak pernah luntur ya di tengah pergumulan yang sangat berat ini, tapi dia tetap bawa perkara itu kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi, apakah kita punya pegangan hidup? Apakah kita percaya janji Tuhan? Apakah kita tetap menyerahkan di dalam doa? Apa kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Atau kemudian pupus harapan, hilang harapan, dan tak mampu lagi percaya kepada Tuhan? Harapan kita hanya dalam Tuhan. Betapapun beratnya hidup, persoalan hidup, pergumulan hidup, saya percaya bahwa di dalam Kristus kita akan selalu menemukan harapan yang baru. Seperti yang Ayub lakukan. Nah, bahwa di ayat 11 sampai 16 ini, bagi Ayub, kalau dia menyerah dengan harapan yang terus diraih, coba ditangkap, coba digumuli atau dibangkitkan. Karena tuduhan-tuduhan yang semakin berat yang mengarah kepadanya, ia juga ada niat untuk menyerah dari harapan itu. Kayaknya harapan yang paling nyata itu ada di dunia orang mati. Kira-kira pikiran Ayub seperti itu. Sudah berupaya membangkitkan harapan, tetapi tuduhan ocehan semakin kencang kepada dirinya. Jadi dia berpikir kayaknya harapan yang benar, harapan yang gua tuju ini lebih nyata adalah ke dunia orang mati. Di dunia orang mati, dia akan tenggelam, habis, selesai. Ya, pengharapan pasti pupus, tidak ada lagi. Karena pengharapan cuma ada di dunia orang hidup. Jadi sepertinya yang paling realistis adalah dunia orang mati itu sendiri. Namun sebaliknya, kita menemukan bahwa Ayub betapa dia yakin. Ini nih, luar biasanya Ayub. Sudah mau putus harapan. Rasanya pengen mati. Tetapi dia kembali kepada dirinya bahwa gua kan gak salah. Aku kan pribadi benar. Tidak melakukan dosa yang mengakibatkan saya harus menderita seperti ini. Jadi dia melihat bahwa Allah tetaplah Allah yang adil. Dia percaya bahwa Tuhan akan berjuang membela dirinya. Saudara-saudaraku, selama kita masih hidup, maka selama itu pula ada harapan bagi kita. Ada harapan yang harus kita coba bangkitkan dan harus kita raih. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang keempat. Pengkhotbah 9 ayat yang keempat berkata begini, bahwa tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Amin. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup
mempunyai harapan. Karena anjing yang masih hidup lebih baik daripada singa yang telah mati. Artinya sehebat apapun kita, setenar apapun kita, sebesar apapun nama kita, dianggap mulia, terhormat, keren, sebanyak apapun kekayaan yang kita timbun, kalau kita mati, tidak ada lagi harapan buat kita. Tetapi seadanya kita saat ini, dalam kesederhanaan ataupun dililit masalah berat, pergumulan yang tiada ujung habis, kapan kelarnya nggak jelas. Selama nafas hidup masih ada, berarti kita masih punya pengharapan. Amin. Masih punya pengharapan. Jadi belajarlah kepada Ayub dari pasal yang ke-17 yang kita baca pada hari ini. Bangkitkan harapan kita. Bawa kepada Tuhan. Di tengah pergumulan yang berat, kesesakan yang sangat sulit menjerat hidup kita. Bawa semua kepada Tuhan. Sekali lagi, kita punya Tuhan. Yang kedua, bahwa kita masih punya nafas hidup. Jika Tuhan masih izinkan kita bernafas, bergerak sampai saat ini, meskipun terjepit dengan pergumulan masalah yang sangat berat, berarti kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Dan itu adalah harapan. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur. Engkau berbicara kepada kami semua. Dari kehidupan yang sedang Ayub alami. Berupaya untuk mengais sebuah harapan di tengah kesesakan dan pergumulan hidupnya. Dan dia percaya bahwa Tuhan tahu dia tidak bersalah. Ayub percaya bahwa Tuhan itu adil. Dan Ayub meminta Tuhan menjadi pembela hidupnya. Terima kasih bagi kami juga orang percaya. Yesus Kristus Tuhan kami adalah jaminan kehidupan kami. Engkau segala-galanya, Engkau harapan bagi jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji-pujilah namamu. Hamba berdoa untuk umatmu yang sedang berada di tengah pergumulan yang sulit. Dan seolah-olah mereka kehilangan harapan. Tidak mampu lagi berdiri. Tidak mampu lagi menegakkan kepalanya di hadapan Tuhan. Hari ini hamba berdoa, kuatkan hati mereka. Bangkitkan roh mereka untuk memandang kepada Tuhan. Dan menaruh harapnya hanya kepadamu saja. Sehingga tanganmu yang kuat, tanganmu yang perkasa itu merangkul mereka, menolong mereka, mengangkat mereka, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Dan terimalah berkat, anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.